Selamat siang. Perkenalkan, hari ini kami akan melangsungkan kegiatan coaching dalam supervisi. Untuk itu saya berperan sebagai supervisor atau pengamat. Nama saya Imelda R. Mangulu, berasal dari SMP Negeri 1 Bitung, dan teman saya di samping kiri. Saya Meka Darun Seda dari SMA Swasta Kristen Tumoto Girian sebagai coaching. Dan teman saya di samping kanan, Saya Melina Lanielo SPD dari SMA Swasta Kristen Tumoto Girian, dan saya di sini berperan sebagai coach. mari saksikan kegiatan coaching kami hari ini. Siang Bu Mei. Ya, selamat siang Bu Imelda. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik-baik saja. Nah, ini saya dengar akan melakukan kegiatan coaching. Iya, Benar. Baik, sebelum ini melakukan kegiatan coaching, perkenalkan saya adalah supervisor, sebagai pengamat yang akan melihat bagaimana berlangsungnya proses coaching antara ini dengan coaching. Ya. Namun sebelumnya ada hal-hal yang perlu saya ingatkan dalam pengamatan ini, yaitu yang pertama harus menguasai kompetensi coaching. Yang kompetensi coaching ini tentunya terdiri dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan memotivasi coach mengeluarkan ide-ide kreatifnya yang lebih tajam, lebih kritis, tujuan. Dan yang berikutnya juga, ibu sebagai seorang coach, ibu harus mendengarkan dengan aktif, menatap wajah coach dengan serius, sehingga saling menatap muka bisa merasakan apa yang diungkapkan oleh coach. Ada juga kompetensi yang ketiga, yaitu bagaimana ibu hadir secara penuh, kehadiran penuh atau presence, yaitu badan dan pikiran ibu serta hati harus selaras dengan apa yang dirasakan oleh coach. Dan perlu diingat di sini, ibu sebagai coach jangan menjudge-nya dan juga tidak juga pre-assumption kepadanya, sehingga coach dengan bebas mengeluarkan apa ide kreatifnya tanpa dihambat oleh coach. Jadi itulah kompetensi coaching. Dan jangan lupa ada juga alur tirta. Tentunya kita sudah tahu ya apa alur tirta itu. Tentunya artinya tujuan kan. Nah, di dalam alur tirta itu tentunya akan ditetapkan tujuan apa dari coach yang diharapkan oleh coach, arahkan coach untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian dilihat apa identifikasi masalah, ya, apa juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan juga pada akhirnya apa tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach untuk mencapai tujuan-tujuannya. Demikian dulu penguatan dari saya sebagai supervisor dan pengamat. Perhatian sekali lagi, nama yang dipanggil segera ke ruang kantor sekarang juga. Dan ada Moses pertanyaan Hidayat, yang akan Moses saya Melangi, berikan kepada Jeremy ibu, Hari, yaitu Febrian Syahai, Aldo pertanyaan yang Kauni, pertama, Yunis, Reza Almira, kompetensi Rian apa Wahyu, yang Fironi Darmawan, akan ibu Immanuel Tore, Intan Tuyu, Putri Kawel Kisalibe, Orlana Beta, Emayan Virus Sindoa, kompetensi apa yang akan ibu lihat dalam kegiatan coaching sebentar? kompetensi yang akan saya lihat dari percakapan sebentar, yaitu tentang mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif, ya. Mendengarkan secara aktif dalam arti contohnya bagaimana? Nagila Rifani Alubas, Fokus dan Alubas. Sekali lagi panggilan sesuai dengan tujuannya, yaitu saya nantinya dengan mendengarkan secara aktif saya dapat dan
kepada Koci yang nantinya Koci akan menemukan sendiri jawaban dari setiap permasalahan yang terjadi. Dan apa yang Ibu sebagai coach inginkan saya amati sebentar dalam proses coaching? Ya, yang tentang mendengarkan secara aktif. Ya, ya. Baik. Ibu sendiri bagaimana Ibu akan mengembangkan proses coaching ini? Dan tentunya saya akan lebih fokus lagi untuk melaksanakan proses coaching ini. Apakah ada harapan dari Ibu kepada coach? Ya, harapan ke depan tentunya pastinya coach akan menemukan sendiri solusi dari setiap permasalahan yang terjadi. Baik, Ibu sudah memahami dan akan menjalani alur itu, alur tirta dan kompetensi coaching serta apa pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu ajukan kepada coach. Saya berharap proses coaching ini akan berjalan dengan baik sehingga tercipta sebuah kemitraan antara coach dan coaching untuk mencapai tujuan bersama. Karena dalam hal ini peran masing-masing dari coach dan coach itu adalah sama. Tinggal coach dan coach saling belajar. Coach belajar kepada coach juga bisa menemukan masalah-masalah atau jawaban-jawaban untuk mencapai tujuannya dari seorang coach. Terima kasih, silakan melakukan proses coaching. Terima kasih. Ya. Halo, selamat siang Bu Mika. Selamat siang Ibu Melina. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik tapi badan agak sedikit kurang sehat. Oke, jadi kurang sehat tapi baik-baik saja kan? Iya, baik. Iya, oke. Baik, Bu. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang proses coaching bersama. Jadi apa yang menjadi tujuan perbincangan kita kali ini? Dan menjadi tujuan saya ingin tercipta kolaborasi di sekolah saya, sekolah yang tempat saya bertugas, karena saya merasa sedih karena kolaborasi belum secara maksimal, Bu. Oke, jadi kita akan membicarakan tentang kolaborasi yang tercipta dalam lingkungan sekolah. Iya. Oke, jadi sekarang bagaimana perasaan Ibu Mega saat melihat rekan guru belum mau berkolaborasi dalam pembelajaran? Perasaan saya itu saya merasa sedih, Bu, karena menurut saya itu kolaborasi itu sangat penting, Bu. Jadi Ibu Mega merasa sedih karena merasa kolaborasi itu sangat penting. Jadi sekarang apa yang Ibu Mega harapkan dari rekan guru Ibu Mega? Yang saya harapkan rekan-rekan guru boleh saling berkolaborasi di sekolah supaya apa yang menjadi program boleh terlaksana, Bu. Oke, jadi ini yang Ibu Mega inginkan adalah saling berkolaborasi. Jadi sekarang apa yang ingin Ibu Mega ubah dari perilaku rekan guru Ibu Mega saat ini? Yang ini perlu saya rubah yaitu sikap egois dari teman yang menganggap diri bahwa dia paling pinter, Ya. sehingga menganggap yang lain kurang pinter, sehingga tuh kolaborasinya tidak jalan karena tidak melihat kelebihan dari teman lain yang sebenarnya punya potensi, Bu. Jadi teman yang lain tidak melihat kelebihan dan tidak mau melihat kelebihan dari teman yang lain. Jadi belum terciptanya kolaborasi karena hal tersebut. Ya, Bu. Jadi sekarang apa saja faktor yang menyebabkan rekan guru Anda belum mau berkolaborasi dalam pembelajaran? Faktor-faktor seperti apa yang menyebabkan rekan guru itu tidak mau berkolaborasi? Itu, Bu, faktornya itu sifat egois itu, Bu. Sifat egois, ya. Iya. Jadi sekarang apa rencana yang dapat Ibu lakukan untuk mendorong rekan guru untuk berkolaborasi dalam pembelajaran?
saya mau sharing materi-materi yang pernah saya dapat tentang bagaimana pentingnya kolaborasi. Oke, jadi di sini Ibu akan sharing ya, saling berbagi dengan teman-teman bagaimana cara berkolaborasi dengan baik. Jadi apa rencana Ibu Mega untuk mendorong mereka, rekan-rekan guru? Apa rencana ke depan? Ya, rencana tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya akan sharing, akan berbagi mengenai bagaimana pentingnya kolaborasi, dan setelah itu, setelah mereka sudah melihat bagaimana pentingnya kolaborasi, harapan saya teman-teman guru sudah menyadari dan semakin solid untuk kolaborasi. Ya. Jadi sekarang kapan rencana Anda akan melaksanakan rencana tersebut? Untuk sharing tentang pentingnya kolaborasi minggu depan, Bu. Terus perkembangannya nanti dilihat perkembangan, tapi untuk share bagaimana pentingnya kolaborasi minggu depan. Oke, jadi secepatnya ya minggu Iya. depan. Iya. Ya. Oke, nah sekarang bagaimana Ibu Mega mengukur keberhasilan rencana tersebut? Ya, untuk kolaborasi ini saya akan untuk mengukurnya, ini saya mau melihat dari teman yang tadi yang saya sampaikan tadi yang egois. Saya mau lihat kalau tingkat keegoisannya sudah menurun, berarti ada peningkatan untuk kolaborasi. Ya, oke. Semoga demikian ya Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depan pasti akan tercapai. Oke. Terima kasih dengan sekian percakapan coaching kita saat ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih saya sudah menyaksikan kegiatan coaching tadi antara Ibu Melina sebagai coach dan Ibu Mega sebagai coacher. Dan sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang hasil pengamatan saya sebagai advisor atau pendamping. Yaitu yang pertama, Ibu Melina sudah menilai bagaimana performan yang Ibu lihat dalam pencapaian kompetensi tadi. Jadi dari hasil percakapan coaching tadi, saya rasa sudah berjalan dengan baik. Ya. Dengan baik ya. Iya. Ya. Dan mengapa Ibu menilai demikian? Ya. Saya menilai demikian karena melalui percakapan tadi saya dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sehingga si coachee bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya Bu, silakan. Nah, saya mengamati tadi proses coaching antara Melina sebagai coach dan Ibu Mega sebagai coacher. Pada saat itu sudah berlangsung dengan baik. Saya sangat merespon kegiatan komunikasi yang tercipta antara coach dan coacher saling berkolaborasi. Di situ saya melihat ada sebuah kemitraan. Untuk itu mari kita tepuk tangan. Oke. Nah, Ibu sudah melakukan dengan baik sebagai seorang coach. Bagaimana Ibu sudah memiliki kompetensi coaching itu saya lihat, mulai dari Ibu dapat menciptakan atau menstimulus, memotivasi coacher untuk melihat apa tujuan dari coach sebenarnya dari permasalahan yang dihadapi coach, sehingga sudah bisa melihat ada tujuan. Dan di sini hal yang sudah tercapai itu merupakan sebuah standar yang saya lihat sudah berlangsung dengan baik. Nah, hal ini apa yang Ibu bisa dengar dari apa permasalahan yang dihadapi coach? Apa yang Ibu bisa ambil daripadanya, yang Ibu bisa dengar keluhan-keluhan dari coach?
Jadi atau berupa permasalahan. jadi tadi permasalahan Koce yaitu mengenai kolaborasi. Jadi di sekolah mereka belum terciptanya kolaborasi dengan baik, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kemudian memunculkan ide dari si coach ini untuk menemukan solusinya secara sendiri seperti itu. Nah, jadi dalam pengamatan ini saya lihat ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari proses coaching tadi. Karena pada awalnya saya sudah mengatakan bahwa kompetensi coaching itu harus memiliki kesadaran. Dan di dalam proses coaching yang tercipta, sebuah kemitraan yang tercipta itu banyak gangguan-gangguan. Jadi kalau kesadaran penuh atau presence berarti kita harus fokus pada coaching. Jangan sampai ada gangguan-gangguan di telepon. Jadi itu berarti tidak kesadaran penuh, tidak fokus, berarti berpikir pada ada gangguan-gangguan itu. Sebaiknya handphone itu di silent supaya lebih fokus. Karena namanya kesadaran penuh berarti kita benar-benar fokus hati kita bisa merasakan apa yang coach ungkapkan, kita memiliki rasa. Sehingga karena kalau ada gangguan atau tidak presence berarti tidak fokus, dia berpikir lain, tidak kena pada permasalahan yang coach ungkapkan. Dan apa standar yang seharusnya ibu tetapkan dalam kegiatan coaching tadi? Apa standar yang diinginkan sebenarnya kepada coaching? Standarnya yang seperti tadi saya katakan bahwa coach itu bukan menemukan solusi dari coach, tapi menemukan solusi dari permasalahannya secara mandiri seperti itu. Jadi ibu sudah ajak ya, saya lihat ibu sudah ajak coach berbicara, mengungkapkan isi hatinya sampai pada bagaimana solusi atau tujuan yang akan ditemukan oleh coach dalam permasalahan tentang adanya teman yang tidak mau berkolaborasi. Intensinya dia tidak mau berkolaborasi, tetapi pada akhirnya sang coach dapat menemukan apa kiat yang harus dia lakukan agar supaya temannya itu bisa berkolaborasi dengannya. Itu baik saya lihat, sehingga yang terutama pertanyaan yang berbobot itu yang mengena pada coach, sehingga coach mampu menemukan solusi untuk bisa lagi menjalin kerjasama dengan baik dan temannya itu bisa berkolaborasi dengannya. Nah, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang dari ibu sebagai coach? Apa yang ibu bisa bayangkan? Performan apa yang bisa ibu tingkatkan pada adik-adik? Ya, yang bisa ditingkatkan adalah kesadaran penuh. Jadi memang saya harus benar-benar fokus dalam pembicaraan ini agar rasa itu ada. Jadi tadi karena banyaknya gangguan, ada sedikit panggilan tadi di handphone, jadi mungkin sedikit terganggu.